Nama saya Ahmad Farabi, biasanya saya dipanggil Abi. Saya itu terkena kondisi didascalinofobia, di mana saya itu takut untuk sekolah. Takut untuk sekolahnya itu bukan karena secara spesifik ya, tapi mungkin takut secara lebih karena cemas akan apa yang terjadi di dalam sekolah, itu suasananya yang terjadi dalam sekolah itu bagaimana. Saya mulai terapi itu tahun 2009. Saat ini saya umurnya 17, nanti saya itu kelahiran tahun 1995. Ya, sebelum terapi itu udah lama ya untuk didascalinofobia ini. Bisa dibilang sejak kecil dari TK saya udah mulai takut untuk namanya sekolah. Ketika saya TK itu saya nggak mau masuk kelas. Saya hanya mau masuk kelas itu kalau ada ibu atau orang tua di dalam kelas itu. Ya itu terus berlanjut hingga akhirnya SD. Ketika SD itu ya saya masuk, kadang enggak. Itu terus sampai kelas 4 dan sudah kelas 5 menjelang kelas 6 itu saya udah nggak masuk sama sekali. Saya nggak masuk sama sekali dari kelas 5. Dan karena saya nggak masuk sama sekali itu, saya akhirnya sekolah mengharuskan saya untuk pindah agar saya bisa naik kelas ke kelas 6. Kalau saya nggak pindah, saya harus tinggal kelas di kelas 5. Di kelas 6 saya juga sama, saya nggak masuk sekolah di sekolah baru saya itu. Hingga akhirnya saya ujian dan saya mendapatkan, karena nilai saya lumayan lah di SD, saya masuk SMP negeri. Nah di SMP negeri itu masih sama, nggak berubah. Saya tetap nggak mau masuk sekolah, saya takut segala macam, hingga akhirnya saya pindah lagi dari SMP negeri. Sempat ke SMP swasta, beberapa SMP swasta, coba akhirnya saya masuk di SMP swasta dekat rumah. Nah di situ sebenarnya sama, saya nggak masuk sekolah, tapi di situ saya ulangannya akhirnya diperbolehkan oleh guru untuk ulangan di rumah. Jadi saya ulangan segala macam di rumah, kerjaan di rumah, lalu dikembalikan ke sekolah. Itu terus berlanjut hingga kelas 3. Nah di kelas 3 ini saya pindah lagi. Itu bukan karena memang paksaan dari sekolah, tapi karena memang keinginan dari ibu saya. Ibu saya ingin saya sekolah. Mungkin dengan adanya pindah sekolah ini akan memotivasi saya untuk masuk sekolah. Tapi ternyata masih belum juga. Di kelas 3 SMP itu saya tetap nggak mau masuk sekolah. Hingga akhirnya saya kembali lagi ke sekolah saya yang lama, yang di kelas 2 itu. Iya, lebih apa? Ya, di kelas 1 itu saya sempat mencoba beberapa sekolah, tapi tetap nggak mau masuk. Akhirnya ke SMP swasta dulu. Ya, saya berpikir jauh ya ketika itu, terutama ketika saya menghadapi orang baru dalam keadaan formal. Itu saya jujur, saya takut, nervous. Ketika itu pikiran saya terlalu jauh ya, mungkin jangan-jangan seperti ini, sehingga pikiran saya terus berpikir, dan itu malah justru membuat saya makin takut dengan berpikiran itu ya. Ketika dalam keadaan formal, saya itu yang pertama dari fisik itu tangan saya berkeringat, itu yang pasti. Terus saya mual-mual ya, karena tegang mungkin, jadi saya mual-mual, dan pikiran saya terus berpikir jauh ya, pikir hingga akhirnya malah jadi makin takut. Terus karena mual-mual juga, saya di sekolah juga saya sempat muntah-muntah ya, karena takutnya itu. Takut saya itu terlalu jauh berpikir, itu yang pasti. Karena ketika saya ingin masuk sekolah itu, saya berpikir bagaimana jika nanti guru menanyakan ini, guru marah seperti ini, lalu guru disuruh maju ke depan, dan jika ada misalnya teman jahilin, usilin atau segala macam, lalu suasana yang terjadi dalam sekolah itu gimana, kondisinya apa. Dan itu terus saya pikirkan
secara negatif. Nah karena negatifnya itu jadi saya makin takut, semakin dipikir semakin takut, semakin dipikir semakin takut. Kayak keringetan, tegang, kan tegang mungkin badannya jadi nggak kaku dan mual. Karena takutnya itu ibu saya itu sudah mengusahakan saya itu luar biasa ya. Dia udah mengusahakan saya untuk terapi dari segi agama, dari psikologi, psikiater, segala macam sudah dilakukan. Juga selain itu dia memberikan motivasi, ketenangan kepada saya juga dari ibu saya. Jadi ibaratnya ibu saya itu sebagai berperan sangat penting. Nah karena berperannya itu, jadi saya merasa sangat ketergantungan dengan ibu saya. Ya akhirnya ya saya untuk ke kantor saya sering ikut ke ibu saya, ikut ke kantor gitu karena di sana bisa mendapatkan ketenangan. Repot banget ya, karena ya dia udah selain mengusahakan saya untuk sekolah, dia juga saya ngerepotin dia untuk ya ikut ke kantor, terus terapi ini saya nggak mau, untuk kesini saya nggak mau, takut. Tetapi tetap ibu saya usahain mati-matian, jadi ya benar-benar ngerepotin. Ibu saya udah usahain saya di bidang agama, misalnya saya udah pernah ruqyah beberapa kali gitu, 2 kali mungkin. Terus ruqyah, sudah pendalaman tentang agama juga pernah, ya sampai minta doa segala macam udah pernah. Terus psikologi, ke psikologi sudah pernah diskusi dengan psikologi, lalu juga pernah ke psikiater. Ya segala usaha itu sudah dilakukan ibu saya. Tapi cuma sebentar nggak dilanjutin lagi. Ya di sini saya diberikan coaching ya. Pertama itu coaching itu diberikan motivasi, kemauan, sehingga saya memiliki kemauan yang tinggi untuk sekolah. Di total ini saya diberikan berbagai macam contoh konkret dari misalkan video tentang orang yang sebelumnya masih kurang, lalu dengan perjuangan dan segala macam semangat yang luar biasa akhirnya dia bisa berhasil. Di sini juga saya menemukan contoh-contoh dari orang-orang, teman-teman semua ya. Jadi itu menambah motivasi saya untuk terus berjuang. Selain itu juga di sini ada terapi tentang ketenangan ya. Saya diberikan ketenangan, meditasi, bagaimana cara mengatur emosi saya. Ketika saya takut, maka saya nggak boleh memikirkan rasa takut itu. Saya harus karena kalau misalkan ketika saya takut, saya memikirkan rasa takut itu, saya malah tambah takut. Dan di metode ini ya saya diberikan cara, misalnya saya disuruh untuk memikirkan hal yang senang ketika saya sedang takut. Selain itu juga saya mendapatkan pembelajaran TML tentang memori. Ya di sini saya belajar, misalnya untuk saya pernah belajar diurutkan dari nomor 1 sampai 100. Lalu dari nomor 1 sampai 100 itu saya diberikan gambar ya. Misalkan nomor 1 sebagai pohon. Nah, di nomor 1 sampai 100 itu diberikan laci-laci sehingga saya bisa menghafal berbagai macam kata-kata yang sulit di dalam sebuah cerita, sehingga ini sangat bermanfaat terutama dalam menghafal nama-nama sulit di biologi. Pernah dulu di hotel ya, saya diajak di hotel. Ya di situ saya disuruh berbicara di depan umum, tapi ketika itu saya masih takut ya. Padahal sudah dimotivasi untuk maju ke depan, tapi saya nggak mau. Sempat disuruh untuk maju ke depan, disuruh untuk bisa showroom di depan panggung, tapi saya nggak mau akhirnya. Ya seperti itu. Pertama saya masuk itu memang saya takut ya. Saya menganggap ya TML ini seperti formal,
kayak sekolah, tapi ternyata setelah saya masuk saya bisa lebih enjoy karena di sini ternyata menyenangkan. Kita nggak hanya disuruh belajar terapi, tapi di sini kita diberikan berbagai macam film video yang memotivasi kita untuk terus berjuang ya, dalam menghadapi masalah. Jadi ya di sini saya mendapatkan semangat hidup yang luar biasa, dan suasananya ya bisa dibilang enjoy, nggak seperti sekolah. Ketika itu 3 SMP ya selesai, saya bersekolah di SMA Negeri 39 ya. Ya itu pada awalnya memang ya motivasi yang kuat itu. Jadi saya selain motivasi juga untuk mengontrol emosi, ya jangan dipikirkan rasa takut itu, dan ya jalani aja. SMA 39 itu merupakan bisa dibilang sih sekolah unggulannya, terutama di daerah Cijantung. SMA 39 memiliki lingkungan yang bisa dibilang bagus ya, karena bisa dibilang aman, di dekat Kopassus, teman-temannya juga lumayan baik, dan lingkungannya juga sangat kondusif untuk belajar. Ini beda ya, kalau misalkan di SMP saya sangat takut untuk dalam proses belajar mengajar, untuk mendengarkan guru saja saya sudah keringat dingin. Tapi kalau di SMA dengan saya mengontrol emosi ya, ketika awalnya memang masih takut, nervous, tapi ya saya jalani aja, saya lupakan rasa takut itu, dan sering berjalan waktu ternyata memang saya bisa lebih enjoy belajar. Proses belajar saya lebih enjoy, tenang segala macam, dan dalam mengobrol bersama teman juga sudah lancar segala macam. Pokoknya sudah jauh lebih enjoy. Terus hampir nggak pernah, ya paling setahun cuma 3 kali masuk. Rasanya yang pertama ya lebih enjoy ya kan, terus juga lebih percaya diri, lebih tenang, dan dengan ketenangan itu ya saya lebih mudah untuk ngobrol dengan teman dengan ketenangan itu. Ketika SMA dekat sih dekat dengan orang tua, tetap dekat, tapi ya tidak terlalu bergantung seperti SMP, karena di SMA ya saya sudah mulai banyak aktivitas ya, sudah tidak ketergantungan lagi dengan orang tua segala macam, jadi ya sudah mulai bisa lepas dari orang tua, sudah. Walaupun nggak pernah, udah dari kelas 1 sampai kelas 3 tetap terus di SMA 39. Secara umum dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya peringkat 3 di kelas. Kalau kelas 40, kalau untuk paralel yaitu satu sekolah secara keseluruhan 5 dari sekolah. Kelas 1 sampai 3 itu secara keseluruhan sih peringkat 3 itu di kelas. Untuk kelasnya itu 40 orang, dan untuk satu sekolah itu peringkat mungkin peringkat 5, peringkat 5. Dan dari untuk IPA 240 ya bos. Di kelas 3 yang pertama UAN ya, di UAN itu saya dapat nilai kimia dan biologi 100, matematik salah 2, fisika salah 1, dan untuk bahasa Inggris itu 92, bahasa Indonesia 82.
Dan akhirnya ketika jalur undangan saya mendapatkan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan itu saya sangat bersyukur bisa masuk ke salah satu fakultas dan universitas terbaik di Indonesia. Ya, saya melalui undangan itu dilihat dari rapot 1, 2, 3, 4, 5, semester 1, 2, 3, 4, 5. Di sini mungkin nggak dilihat seluruhnya, jadi mungkin dilihat hanya beberapa mata pelajaran penting sesuai dengan jurusan. Sedangkan kalau misalkan sebenarnya ada 3 jalur. Pertama itu dari undangan, dari SBMPTN, dari SIMAK. Kalau dari undangan dari rapot, itu seperti saya dapatkan sekarang. SBMPTN itu jalur tulisnya itu seluruh Indonesia sama. Nanti kalau misalkan lulus dari SBMPTN ini, mungkin kelasnya akan sama kayak di undangan. Nah, tapi kalau di SIMAK ini itu terbagi 2 kelas, ada reguler dan paralel. Kalau yang reguler ini kemungkinan besar sudah terisi penuh di SBMPTN dan undangan, sehingga ya mau nggak mau peserta SIMAK kalau reguler udah penuh masuk paralel. Dan di paralel ini uang per semesternya itu lebih mahal dibandingkan dengan yang reguler. Nah, selain itu di SIMAK juga ada uang sumbangan. Uang sumbangan ini memang sukarela sih, tapi pihak universitas biasanya lebih memilih yang memang lebih mau menyumbang dalam jumlah besar. Kira-kira kalau untuk kedokteran sih mungkin dalam jalur SIMAK ya, itu kurang lebih 500 juta. Kalau ya, saya lebih percaya diri, lebih enjoy, ya kan? Lebih hemat. Ya, lebih hemat ya. Karena memang kalau dari undangan kan uang pangkalnya gratis, sedangkan kalau untuk dari SIMAK ya mahal, mungkin bisa 500 juta gitu. Segala macam sudah mulai terlihat lebih pasti ya, jadi saya punya keinginan seperti ini dan saya jalani dengan enjoy, penuh semangat. Saya juga jauh lebih percaya diri dibandingkan dengan sebelumnya, ya kan? Dan ya yang penting itu semangat dan ketenangan gitu. Jadi saya jauh lebih tenang ketika menghadapi masa depan gitu. Ya, TML ini sangat bermanfaat ya. Kalau menurut saya sendiri sih ya, pengalaman saya di sini saya mendapatkan motivasi yang tinggi, kemauan yang keras. Saya juga bisa mengatur emosi, jadi bisa mengurangi rasa takut saya. Dan ya di TML ini nggak formal, jadi kita di sini selain di terapi kita juga enjoy, menyenangkan. Ya akhirnya saya bisa mengikuti TML terapi. Ya, mungkin kalau saya sih segala masalah itu ya kita pasti sebagai manusia pasti punya masalah ya. Tapi ketika kita menghadapi suatu masalah ya kita jangan sampai putus asa, karena dari putus asa itu adalah awal dari kegagalan. Dan setiap manusia itu juga karena mempunyai masalah, pasti setiap masalah itu pasti ada jalan pintasnya. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan mencari jalan pintas dan menyelesaikan masalah itu dengan perjuangan tentunya. Dan yang satu lagi sih kalau menurut saya, janganlah menjudge diri kita itu rendah, karena setiap manusia itu pasti punya potensi masing-masing. Dan bagaimana cara kita bisa memanfaatkan potensi itu dan terus berjuang untuk meraih keberhasilan. Baik, terima kasih Abi, luar biasa.